Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi setelah melihat perbedaan signifikan morfologi, ya, di daerah yang kita sebut zona bancuh atau malihan atau melange, ya, kita dan batuan sedimen normal. Sekarang kita berdiri atau melihat keberadaan salah satu singkapan batuan dari zona melange, dari zona bancuh itu. Salah satunya adalah yang ada di sini. Ini batuan ini tekstur dan warnanya menyerupai sisik ular, ya, serpen, ular bahasa Latinnya serpent. Jadi batuan ini disebut serpentinit karena seperti kulit ular, ya. Batuan ini merupakan batuan metamorf yang merupakan bagian dari kerak samudra. Dan ini bisa tersingkap di daratan, seperti di Karangsambung ini. Ini merupakan salah satu bukti aktivitas tektonik yang cukup kuat dan signifikan, ya. Dan ini bisa kita temukan di zona melange Karangsambung, ya. Di situ nanti detailnya batuan ini kalau kita lihat memiliki rekahan-rekahan. Di dalam rekahan ada mineral-mineral tertentu yang penting, ya. Salah satunya asbestos, ya. Asbestos itu bahan baku yang tahan panas, ya, mineral yang cukup tahan panas. Dan dulu ini diambil, ya, tapi perkembangan teknologi dan penggunaan asbestos belakangan tidak signifikan lagi, digantikan oleh mineral lain atau material lain, ya, sehingga juga penambangannya tidak dilanjutkan. Ya, nanti detailnya apa saja yang ada di sini, mineral-mineral apa saja seperti olivin yang signifikan menjadi ciri dari serpentinit, itu akan dijelaskan lebih detail, ya. Tapi di sini kita bisa buktikan bahwa di zona melange batuannya itu cukup beragam, dan kalau kita bicara sedimentasi normal atau sesuatu yang normal itu mungkin sulit ditemukan. Ya, terima kasih. Oke, tadi kita bahas, nanti akan lebih detail juga tentunya mengenai mineralogi dan geokimia batuan serpentinit ini. Tapi kalau kita lihat fitur lain yang menarik dari batuan serpentinit ini adalah kekar. Ya, banyak retakan-retakan, ya, kekar-kekar ini. Kalau dari sisi geomekanika atau kekuatan batuan merupakan bidang lemah. Ya, kekar-kekar ini pada saat digali tentunya bidang lemah itu perlu dipertimbangkan, ya. Nah, tapi kita lihat lagi batuan ini batuan yang cukup masif. Jadi artinya dalam kalau kita lihat sifat hidrolik, ya, kemampuan meluluskan air, batuan ini sangat rendah atau kita sebut permeabilitasnya sangat kecil. Ya, tetapi kalau ini terekspos di permukaan, ya, karena batuan ini miskin kuarsa, dan batuan yang biasanya miskin kuarsa kekuatannya lebih rendah, artinya resistensinya lebih rendah karena kuarsa sebagai mineral yang resisten. Batu ini tersingkap di permukaan, retakan ini terisi oleh air dan terbentuk lapukan. Ya, material atau tanah hasil pelapukan batuan ini, ya, di beberapa tempat di Indonesia ditemukan sebagai mineral atau endapan laterit, hasil pelapukan dari batuan ultrabasa dan salah satunya batuan serpentinit ini. Kalau kita jumpai di daerah Sulawesi bagian selatan, Tenggara, dan juga di Indonesia Timur, batuan ini menjadi batuan dasar dari endapan laterit nikel, ya. Dan kita tahu nikel saat ini menjadi mineral yang cukup dicari untuk perkembangan masa depan baterai dan menunjang dalam kendaraan mobil listrik. Masih bersama saya Andi Yahya di Karangsambung. Jadi sekarang kita sudah berada di serpentinit. Singkapan ini berada di Desa Sadang. Jadi ini relatif lebih utara dibandingkan kampus LIPI Karangsambung. Di belakang saya kita sudah melihat adanya batuan serpentinit. Tadi Pak Irwan sudah menjelaskan bahwa serpentinit itu tersusun oleh mineral serpentin. Dari namanya, serpen itu adalah ular. Jadi karena batuan ini mempunyai tekstur yang seperti ular. Jadi kalau dilihat
di sini ini pecahan-pecahan dari serpentinit ini itu menyerupai kulit-kulit ular. Kemudian serpentin sendiri itu sebenarnya grup mineral. Jadi bukan satu mineral, tetapi itu adalah grup mineral. Dan serpentin sendiri itu dicirikan oleh 3 mineral utama. Yang pertama adalah lizardite, karena bentuknya menyerupai kulit kadal lizard. Yang kedua adalah antigorit, karena lokaliti pertama ditemukan itu di Antigorio. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai chrysotil. Chrysos itu artinya emas, dan yang berserabut. Kemudian chrysotil sendiri, chrysotil, antigorit, dan juga lizardite, itu awalnya tersusun dari mineral-mineral yang mencirikan batuan ultrabasa seperti olivin, piroksen, tetapi karena proses hidrasi, karena proses serpentinisasi, akhirnya olivin, piroksen tersebut menghilang dan berubahlah menjadi mineral grup serpentin yang merambut. Kemudian serpentin sendiri itu bisa digunakan sebagai asbes, dan asbestos sendiri umumnya digunakan dulunya sebagai magic mineral karena dia sangat bersifat isolator dan bisa digunakan untuk memadamkan api. Tetapi asbestos sendiri itu berbahaya karena akan mengakibatkan penyakit asbestosis. Penyakit ini disebabkan karena adanya butiran-butiran dari mineral serpentin yang masuk ke dalam hidung, kemudian bisa merobek paru-paru kita. Terima kasih.